Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dengan MPMA 1G022062 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah Pengelola Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada video kali ini saya akan membahas materi pertama, yaitu konsep dasar manajemen pendidikan. Materinya yang saya ingin bawakan, yang pertama itu pengertian manajemen pendidikan, yang kedua unsur-unsur manajemen pendidikan, yang ketiga tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, yang keempat pembagian manajemen, yang kelima komposisi keterampilan manajemen, yang keenam ruang lingkup manajemen, yang ketujuh prinsip-prinsip manajemen. Apakah manajemen pendidikan itu? Manajemen pendidikan itu terbentuk dari dua kata, yaitu manajemen dan pendidikan. Manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengomunikasikan, dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur manajemen itu? Unsur manajemen menurut Usman dan Henry Boyle yaitu sebagai berikut. Yang pertama, man atau manusia berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Yang kedua, material atau bahan. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi dalam terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga, mesin merupakan kebutuhan pokok dan melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin merupakan peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. Yang keempat itu money atau uang. Yang kelima, method atau metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Yang keenam itu market atau pasar, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi, dan lembaga pendidik market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholder yang ada dalam lingkungan lembaga tersebut. Yang ketujuh, minute atau uang, merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Apakah ada manfaat dan tujuan manajemen pendidikan? Tentunya ada dong. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadi dan Masali antara lain, yang pertama itu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efisien, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, tertunjang kompetensi profesional dengan pendidik dan tenaga pendidikan sebagai manajerial. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tujuan administrasi pendidikan. Yang keenam,
Teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang ketujuh, terciptanya perencanaan pendidik yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatkan citra pendidik yang positif. Apa saja sih pembagian manajemen pendidikan? Pembagian manajemen itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu manajemen puncak. Tugas dari manajemen puncak itu mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua itu manajemen menengah. Tugasnya itu bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Dan yang ketiga itu manajemen pelaksana. Tugasnya itu bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajemen menengah. Posisi keterampilan manajemen itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu keterampilan teknik, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat prosedur teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik, pemusik, akuntan. Dan yang kedua itu keterampilan manusiawi, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Dan yang ketiga, yang terakhir itu keterampilan konseptual, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi. Yang pertama itu melihat organisasi secara keseluruhan, dan yang kedua memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Apa saja ruang lingkup manajemen pendidikan? Menurut Baharudin, ruang lingkup pendidikan itu dibagi menjadi 8. Yang pertama itu manajemen kurikulum, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua itu manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencana, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalian dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Yang ketiga itu manajemen peserta didik, merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sekolah sampai dengan lulus sekolah. Yang keempat itu manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan adalah serangkaian kegiatan perencana, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelola dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Yang keenam itu manajemen administrasi. Administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai probayang atau kemampuan melihat masa depan. Hal ini berarti administrasi dinilai mampu melihat keadaan masa depan yang akan datang dan mempunyai kesiapan untuk menghadapinya. Dan yang ketujuh itu manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polis dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Dan yang kedelapan itu manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Saja prinsip-prinsip manajemen itu. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan menurut Douglas itu yang pertama memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Yang kelima relevan nilai-nilai. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.